Wah, suasana libur Lebaran biasanya pada bepergian ini. Pak Sutikno bisa mudik nggak Pak ke Malang ini? Ya, kali ini nggak bisa pulang karena jalannya katanya ditutup, harus putar balik lagi ke Surabaya, jadi nggak pulang, di rumah aja. Oh, kalau Pak Sasomo bisa berkunjung Pak ke saudara. Kalau saya sih kalau pulang kampung ya nggak punya kampung ya. Tapi untuk berkunjung ke saudara juga masih bingung juga ini untuk berkunjungnya di sana. Soalnya masuk di daerah tempat kan harus ada bergantian gitu loh waktunya. Jadi orang luar yang susah untuk masuk gitu. Oh, iya. Jadi saudara-saudara. Kalau Bu Nita bisa mudik ke Jogja kemarin Bu? Nggak bisa Pak. Kan sudah nggak boleh luar kota, Ya. jadi kegiatannya di rumah hanya masak-memasak. Nah, Sandi acara berkumpul dengan keluarga aja San? Iya Pak, berkumpul via online tuh. Iya. Kita video call gitu ke saudara-saudara. Tapi ya tetap di rumah masing-masing. Oke. Baik teman-teman, ini ada satu hal yang kita bisa ingin sharingkan, diskusikan. Yang pertama, ya terkait dengan masa pandemi ini, pengalaman dan pelayanan seperti apa yang kita bisa lakukan, dan mungkin itu menjadi suatu kesan. Ada kesulitannya, ada tantangannya di masa pandemi ini. Kalau Pak Sasomo, Gini Pak Obed, dalam pandemi ini ada dua hal yang kami layani. Yang pertama baksos sosial yang itu gereja yang kerjasama dengan klaster Athena, dan yang kedua pasca keliling. Di situ kita dituntut dalam pelayanan ini, kami sebagai pengurus bersama Pak Tikno yang membagikan baksos itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua pasca keliling, kita juga sebagai pengurus dituntut juga kami punya hati untuk melayani, untuk membagikan atau jemaat yang mengikuti dalam perjamuan kudus, yaitu untuk kita mengantar roti dan anggur ke rumah-rumah jemaat. wah itu juga satu tantangan berat ya Pak, karena harus bertemu dengan personal tiap orang, begitu ya Pak Sasomo? Ya betul Pak Obed, memang itu sangat berat ya, kita mau melakukan itu juga maju mundur, tapi ini tuntutan sebagai pengurus, sebagai pelayan jemaat, untuk melayani jemaat, tapi kita tetap untuk melayani, karena yang pertama kami berprinsip kita harus berdoa dulu pada Tuhan supaya untuk menguatkan dalam pelayanan kita. Yang kedua, kami juga tetap mengikuti aturan pemerintah, tetap melakukan pakai masker, cuci tangan di dalam pembagian baksos itu, dan juga ke rumah-rumah jemaat yang kami mengantar roti dan anggur yang jemaat yang membutuhkan, yang tidak bisa mengambil ke gereja. Oh ya, kalau untuk Pak Sutikno, bagaimana untuk pengalaman ya di masa pandemi ini, ada kedukaan? Pak Sutikno bagaimana Pak? Kalau kami sungguh sangat bersyukur dan terima kasih pada Tuhan, karena Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan kepada kami semua para pengurus, sehingga di dalam masa pandemi ini Tuhan izinkan ada dua keluarga yang dipanggil oleh Tuhan, dan kita sebagai pengurus harus melayani. Dan karena di masa pandemi ini nggak banyak orang yang bisa melayani, sehingga kita semua pengurus harus melayani dalam hal kedukaan ini, mulai dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman. Iya, tapi bersyukur ya Pak Sutikno, Tuhan juga sudah tolong untuk masa duka cita itu. Saya ingat Ibu Nita punya pengalaman di dalam pelayanan kedukaan ini bersama ibu-ibu, bagaimana Bu? Boleh ceritakan pengalaman pelayanan ini? Ya, saya bersyukur Pak bisa ikut untuk pelayanan kedukaan di rumah Ibu Heni. Saya berterima kasih di dalam kepengurusan ini karena saya bisa benar-benar terjun melayani. Terus untuk kegiatan
bendahara untuk laporan persembahan dan lain-lainnya. Saya juga ada sedikit berbeda dengan saat-saat yang sebelum kita pandemi. Biasanya saya langsung lapor ke Pak Giarto. Sekarang saya harus cek rekening BCA. Saya harus mengambil di gereja untuk persembahan yang dititipkan di gereja. Ya tapi puji Tuhan Pak, saya bersukacita. Puji Tuhan Bu, kira-kira untuk masa pandemi ini persembahan kita jemaat gereja Elon Puri seperti apa Bu? Ada peningkatan atau penurunan Bu? Berkurang Pak. Berkurang ya? Iya. Kira-kira berapa persen Bu? Separuh Pak yang masuk Iya. persembahan untuk jemaat kita. Ya memang karena situasinya ya, kondisi ekonomi global dan kita berdoa supaya dipulihkan dan jemaat tetap bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Ini yang terakhir nih San, bagaimana situasi pelayanan multimedia dengan semua keterbatasan dari prasarananya, ada seperti apa pengalaman Sandi? Ya mungkin proses pembuatan video menggunakan alat-alat yang memang terbatas ya Pak, tapi dengan keterbatasan itu kita tidak boleh menyerah dan kita juga harus menghasilkan video yang maksimal gitu, nanti hasilnya maksimal dan intinya firman Tuhan bisa tersampaikan kepada jemaat dengan baik dan jelas. Dan biasanya untuk kami editor kendalanya itu mungkin di masalah editing. Itu biasanya editing video durasi 1 jam itu biasanya bisa sampai 9 jam dan tahap akhirnya bisa sampai 6 jam, belum lagi ke YouTube dan sebagainya. Tapi kami ditolong oleh Tuhan, Tuhan menopang. Wah, berarti harus lembur-lembur ini setiap kadang waktu masa pembuatan itu bisa sampai lembur, gak tidur ya Kak? Iya bisa. Tapi Tuhan tolong ya Kak ya. Ya kita bersyukur. Kalau Pak Obed sebagai hamba Tuhan, kendala apa yang Bapak hadapi selama masa pandemi ini Pak? Oh ya teman-teman, pasti juga saya pribadi bersama istri selaku hamba Tuhan dan mungkin juga pasti hamba Tuhan yang lain mengalami kendala. Yang biasanya bisa berkunjung dari rumah ke rumah, bisa akrab, bisa dekat, kalau mendoakan bisa menyentuh bagian tubuh jemaat, tapi kondisi-kondisi yang tidak mungkin kita lakukan di masa pandemi. Jadi yang kami bisa lakukan melalui cara online, yaitu baik melalui WA, kemudian juga melalui video call. Saya pun kadang secara pribadi, Hati Nurani ini ada satu tuntutan yang berbeda ya, kenapa kondisi tidak memungkinkan. Misalnya ada jemaat yang kemarin harus sakit, dirawat di rumah sakit sampai meninggal seperti itu. Nah, kita hanya bisa melakukannya dengan cara pelayanan secara jarak jauh. Baik rekan-rekan semua, terima kasih untuk semangat pelayanannya. Nah, jika masa pandemi ini berakhir, apakah semangat pelayanan kita akan terus berkobar di dalam melayani Tuhan dan jemaatnya? Anugerahnya dan karya Roh Kudus kiranya mengobarkan semangat kami sebagai pengurus dan jemaat-jemaat dalam melayaninya. Baik rekan-rekan, kita akan melayani persekutuan doa pada malam hari ini. Salam, selamat malam Bapak Ibu dan jemaat saudara sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita akan mulaikan persekutuan doa pada malam hari ini. Dengarkan panggilan persekutuan kita malam ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita fokuskan hati kita untuk datang bersekutu dekat dengan Tuhan dan kita nyanyikan satu pujian, Persembahanku.
persekutuan pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama Tuhan. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami yakin Tuhan hadir di setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan ini. Kami menyerahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan terlebih dahulu melayani dan memberikan nyawanya menggantikan kita. Mari kita responi kasih Yesus yang sudah menebus kita, dan Dia sudah di surga mengirimkan Roh Kudus supaya kita bersemangat melayani Dia. Mari kita nyanyikan satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan doa online kita dan satu perenungan firman Allah dengan satu tema, Rohnya mengobarkan rohku melayani. Kita akan baca pada bagian Roma 12 ayat 4 sampai 8, kemudian ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas.
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, sapalah kami lewat kebenaran firman ini. Roh-Mu membimbing kami untuk merenungkan bagian firman ini. Dan kami diberi pengertian. Dan kami belajar bersama-sama menghidupi melakukannya oleh pertolongan Roh-Mu. Terpuji bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, ada satu pertanyaan penting di dalam hidup kita. Ketika kita sudah diselamatkan dan ditebus oleh Kristus, apakah kehendak Allah di dalam hidup kita? Berapa banyak orang yang mengaku diri Kristen, dan mereka hanya puas untuk menerima dan memahami pengertian, saya sudah diselamatkan, dan hidupnya tidak melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ketika ayat ini tersampaikan kepada kita, kebenaran ini didahului dengan satu pemahaman, bahwa oleh kemurahan Allah, kita telah dibenarkan, dan kita telah ditebus, diselamatkan oleh karya Kristus. Sehingga firman Tuhan menghendaki kita untuk mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita, untuk boleh kita persembahkan kepada Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan juga oleh kasih karunia Allah, kita diberi cara hidup baru untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan malam hari ini menuntun kita untuk mengerti bahwa kehendak Tuhan yang kita lakukan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan adalah melayani Tuhan. Jemaat sekalian, Tuhan tidak menuntut sesuatu yang kita tidak punya. Tuhan juga tidak menghendaki untuk kita melakukan segala sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Ayat kebenaran firman ini menyadarkan kita semua oleh karunia yang diberikan Tuhan dan sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan berikan, kita menjadi orang-orang sederhana yang melakukan segala sesuatu yang harus kita lakukan seturut dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita diberikan karunia-karunia rohani. Kita diberikan talenta, kita diberikan bakat, kemampuan, kita diberikan daya, kita juga diberikan tenaga, kita diberikan finansial, keuangan. Dan semua dipakai Tuhan untuk menjadi alat anugerahnya di dalam melayani Tuhan. Dan pelayanan kita diwujudkan ketika kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Sehingga di dalam tubuh Kristus itu, sebagai hidup orang-orang yang telah diselamatkan dan dijadikan sebagai jemaatnya, satu dengan yang lain, saling membangun, saling melengkapi, saling melayani, sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan untuk membawa setiap jemaat satu dengan yang lain boleh bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Ketika Rasul Paulus menyampaikan cara hidup yang baru setelah kita ditebus, dan ini menjadi firman penggembalaan yang mendorong umat Tuhan pada saat itu untuk giat melayani, untuk setia mengerjakan bagian karunia-karunia rohani yang harus dikembangkan untuk kita lakukan. Kita bukan orang-orang Kristen yang berpangku tangan. Kita bukan orang-orang Kristen yang telah menerima keselamatan dan pengertian kita berhenti untuk tidak melakukan sesuatu yang lain. Tetapi mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bertumbuh seturut kehendak Allah. Dan cara hidup baru yang Allah kehendaki untuk kita lakukan adalah kita melayani. Bapak Ibu sekalian, kita boleh menyaksikan bagaimana para pengurus yang di dalam masa pandemi ini tidak berhenti melayani. Ada kekhawatiran, ada rasa takut ketika melakukan tugas pelayanan bersama hamba Tuhan untuk belajar melayani dengan setia di tengah-tengah pelayanan untuk melayani jemaat.
baik pada masa Jumat Agung atau Minggu Kebangkitan, di dalam masa sakramen di mana mereka harus bertanggung jawab untuk melayani supaya setiap jemaat bisa mengikuti sakramen itu dan melayani dengan bagian yang dipercayakan. Bahkan di dalam masa pandemi ada keluarga, 2 keluarga yang telah dipanggil Tuhan dan mereka harus bersama-sama dengan setia melayani. Dan pelayanan tidak dituntut untuk mereka yang menjadi pengurus gereja. Pelayanan ini berlaku bagi semua orang yang percaya. Setiap kita yang telah ditebus oleh Kristus, di mana Kristus yang sudah mati, Kristus yang juga sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan kemarin kita sudah merayakan naik ke surga, sehingga Kristus bersama Bapanya mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita. Tetapi juga pribadi Roh Kudus bertahta di hati kita, tinggal berdiam untuk menguduskan kita. Dan sekarang memakai seluruh tubuh kita ini untuk bisa efektif dipakai Tuhan di dalam melayani, menjadi berkat baik bagi jemaat, bahkan juga bagi dunia di sekeliling di mana Tuhan tempatkan. Pertanyaan penting untuk perenungan pada saat malam hari ini. Apa yang kita bisa lakukan? Pekerjaan pelayanan apa yang kita bisa kerjakan? Bapak Ibu sekalian, ketika kita melayani Tuhan, pelayanan tidak terbatas pada saat kita berada di dalam lingkup gereja. Di dalam masa pandemi ini kita juga bisa melayani Tuhan. Setiap hari kita selalu dikirimi pokok-pokok doa. Baik pokok doa syafaat untuk bangsa kita, untuk gereja lokal kita dan gereja-gereja di atas muka bumi ini. Untuk pergumulan-pergumulan tiap hari kita mendoakan 3 keluarga yang beribadah di gereja kita. Ini adalah satu bagian pelayanan. Kita pelayanan dengan berdoa. Kita melayani dengan berbuat kasih. Kita melayani dengan kebaikan, kebaikan yang nyata di situasi yang sulit ini kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita diberi kesempatan kembali berkumpul bersama-sama di gereja, maka juga ada kesempatan satu dengan yang lain saling melayani. Dengan karunia, dengan talenta, dengan bakat, dengan kemampuan yang Tuhan beri, daya kita, bahkan juga sebagian harta yang digerakkan Tuhan untuk kita mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung saudara-saudara kita seiman. Bahkan juga dengan harta kita, kita diingatkan setiap minggu ketika kita berkomitmen untuk mengadakan pelayanan daripada mendukung pekerjaan misi di satu suku tertentu. Dan kita lakukan itu juga dengan setia setiap 1 bulan sekali. Dan itu adalah kesempatan-kesempatan bahwa setiap kita diberi kesempatan Tuhan untuk melayani. Supaya apa? Injil makin tersebar. Dan banyak orang boleh juga merasakan dan mengenal kasih Kristus. Yang terakhir, firman Tuhan pada ayat yang ke-11 mendorong kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat sekalian, mari biarlah apa yang menjadi perintah firman Allah dan juga dorongan kepada setiap kita. Roh kita menyala-nyala. Kita bukan orang-orang yang padam di dalam semangat untuk melayani Tuhan. Karena Roh Kudus penggerak dari setiap jiwa roh kita untuk terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Wujudkan kasih kita dan semangat pelayanan kita untuk melayani Tuhan dan diwujudkan di dalam melayani gereja kita, melayani orang-orang yang belum percaya supaya Kristus makin diberitakan. Kristus dilihat di dalam sikap hidup, di dalam tutur kata, di dalam perbuatan-perbuatan kasih kita. Dan Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Dan ingat janji Tuhan bahwa jerih lelah kita di dalam melayani Tuhan tidak menjadi sia-sia. Biarlah kita semua akan menjadi hamba-hamba Allah yang ketika kita pulang ke surga dan mempertanggungjawabkan semua karya dan pelayanan kita, kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, masuklah di dalam sukacita dan perhentian dan kemuliaan
bersama-sama dengan aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam hati kami, menggerakkan kami, memberi kepada kami semangat, sehingga roh kami boleh menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Jangan biarkan api kekuatan Roh-Mu padam, sehingga kami menjadi umat yang suam, bahkan tidak mengerti kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu akan menolong menuntun untuk memiliki cara hidup yang baru, melakukan kehendak Allah dan melayani-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Allah yang telah kita dengar pada malam hari ini. Kita bersatu hati melayani Tuhan dengan pokok-pokok doa kita malam hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Jemaat sekalian, pokok doa yang pertama, mari kita bersyukur jika Kristus sudah memberi anugerah keselamatan bagi kita. Kita berdoa kiranya Roh Kudus yang sudah diutus di hati kita memberi kepada tiap jemaat kerinduan dan semangat untuk melayani Tuhan, dan jemaat-jemaat bersukacita melayani melalui apa yang diberikan bagi kita, baik karunia-karunia rohani, talenta, daya, dan harta kita, supaya Injil makin tersebar dan Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas Roh-Mu yang di hati kami ini ya Tuhan, melalui talenta, karunia rohani, harta, dan daya yang kami terima ini ya Tuhan. Biarlah apa semua yang kami terima ini Tuhan membuat kesaksian Tuhan, membuat kami semakin percaya
untuk melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ini Tuhan terbukti di dalam kehidupan kami menjadi saksi ya Tuhan. Sehingga Tuhan, Injil semakin tersebar ya Tuhan, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dalam doa. Amin. Pokok doa kedua. Doakan para pelayan di gereja kita, hamba Tuhan, para pengurus gereja Elion Puri, majelis-majelis GKA Elion, pelayan sekolah minggu dan remaja, para aktivis jemaat di masa pandemi dan sesudahnya. Kiranya Tuhan lewat rohnya memberi semangat dan kekuatan mereka melayani. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau menilik kami, hamba Tuhan yang ada di sini, beserta para pengurus dan pelayan sekolah minggu, remaja, dan para aktivis gereja, beserta majelis-majelis GKA Elion. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mau tetap memberi kekuatan, menjaga kesehatan mereka, agar kami bisa bersama-sama memberitakan satu sukacita, agar kami dapat kuat di masa pandemi ini dan sesudahnya. Roh Kudus-Mu terus menjaga kami, agar kami tetap semangat untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pokok doa ketiga, doakan untuk ibadah hari Pentakosta yang akan dirayakan hari Minggu 31 Mei. Kiranya ibadah online tetap memberi jemaat keyakinan bahwa Tuhan hadir di tiap keluarga, memberi sukacita dan semangat bahwa Roh Kudus telah dikirimkan dan tinggal di hati kita untuk menguduskan dan menjadikan kita alat yang melayani dan memuliakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, di mana pada hari di masa pandemi ini Tuhan, kita beribadah di rumah kita masing-masing Tuhan. Dan minggu depan Tuhan, kami akan merayakan hari Pentakosta Tuhan, di mana hari turunnya Roh Kudus Tuhan. Bimbing kami semua Tuhan untuk bisa menerima Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami Tuhan. Bimbing jemaat-Mu Tuhan, biarlah jemaat-Mu terus bisa memuliakan nama-Mu Tuhan dengan Roh Kudus yang ada di dalam hatinya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami semua Tuhan, untuk selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui Roh Kudus ini Tuhan, kami akan selalu menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, kita berdoa terus untuk upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, terutama di dalam bidang kesehatan, keamanan, dan ekonomi. Tuhan campur tangan dan masyarakat serius mendukung dan menyadari bahaya dampak dari COVID-19 ini dengan hidup taat dan menjaga pola hidup sehat supaya penyebaran terhenti. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk COVID-19 ini supaya pandemi ini bisa selesai, bisa terhenti, dan juga kami berdoa untuk dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan Tuhan, terutama di dalam masyarakat supaya semuanya aman terkendali. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dunia Tuhan, semoga masyarakat sadar betul akan bahaya dari dampak COVID-19 ini, dan juga seluruh masyarakat bisa menjaga kesehatan agar pandemi ini bisa berakhir dan bisa beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat sekalian, kita akhiri persekutuan doa malam hari ini.
dan bawalah pergumulan tiap keluarga masing-masing di hadapan Kristus sebagai sahabat kita. Tuhan mendengar, Tuhan menguatkan kita. Mari nyanyikan pujian, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu, berilah berkat. Yesus dengar. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu, berilah berkat. Mari kita berdoa secara silent, bawa setiap pergumulan kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan, ketika umat-Mu berdoa di setiap keluarga mereka masing-masing, tilik hati mereka, dengar tangis dan keluh setiap penderitaan dan pergumulan. Ketika mereka bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan pekerjaan ekonomi, bergumul dengan kehidupan keluarga, dan juga iman mereka, mari kuatkan, hiburkan, dan nyatakan kehendak-Mu. Karena Engkau adalah sahabat baik yang mendengar dan juga menguatkan serta menjawab doa kami seturut kehendak dan waktu. Terpujilah Engkau yang hadir dalam persekutuan malam hari ini dan memberkati doa-doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian jemaat sekalian, malam hari ini seluruh persekutuan doa kita telah usai. Mari kita akan bersama-sama berjumpa dalam ibadah online di dalam perayaan Hari Pentakosta yang kita rayakan pada tanggal 31 Mei di rumah kita masing-masing jam 9 pagi atau menyesuaikan. Kristus memberkati. Salam sehat.